Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel di sini nih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo Sobat Hopper semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Grafik Publik Update. Sebelum lanjut pada videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate. Kejora, ku jemput jodohku. Foto yang ada dalam dompet Bilar saat itu persis mirip dengan Lesti Kejora. Diam sejenak, beri aku kesempatan untuk mengatakan yang ada di hati. Sejuta langkah perjalanan hidup masih sedikit dibandingkan setitik rasa gagal yang ditelan pahit jauh ke dalam tenggorokan, masuk melalui dinding-dinding harapan yang meluncur tajam dalam hati kepahitan. Rasa hati hendak menggenggam air yang berada dalam bejana, air digenggam tapi tangan tak basah. Dicoba berulang kali tetap masih sama, air digenggam tangan tak basah. Dicoba pula menggenggam ranting, ranting digenggam tapi kosong terasa. Dilihat tangan ada namun dirasa tidak ada. Penglihatan bisa saja berdusta. Berusaha menimbun luka dengan berpaling, tetapi tetap saja sama, hati tetap berbicara walaupun bibir tak lagi berucap. Jauh berjalan banyak dirasa, jauh berkata banyak salahnya, dan jauh menghayal maka akan tersiksa. Ketika terlena menjadi hayalan sepanjang masa, maka akan tersiksa dengan dunia, karena dunia adalah gaya, dan gaya adalah hukum alam dunia bertamsil seperti pohon. Semakin tinggi batangnya maka akan semakin tinggi angin akan mengguncang. Angin adalah tekanan dan pohon yang tinggi adalah gaya. Maka sesuai hukum fisika, semakin tinggi gaya maka akan semakin tinggi tekanan. Itulah kita, terlalu banyak gaya, memaksakan kehendak demi bergaya, maka tekanan hidup akan semakin tinggi dan akhirnya hari-hari akan tersiksa. Dan itu pasti. Menjaga dirimu. Aku masih ingat hari itu, jam itu, dan tempat itu, di saat kakak meneteskan air matanya tanpa bersuara. Serasa ia telan tangisnya dan jatuh jauh ke dalam lubuk hatinya. Aku peluk dia dan aku usap punggungnya sambil aku berkata, masih banyak waktu dan kesempatan, aku akan tetap berjuang bersamamu Kak. Aku yakin kamu orang yang paling sabar dibandingkan aku. Jangan bersedih, aku di sini dan kita di sini. Besok kita cari lagi tempat untukmu berjuang, ucap Bilar menenangkan kakak. Kakak tak bersuara, hanya deru nafasnya yang terdengar sedikit bergema dan menggebu terdengar di telinga Bilar. Melihat persahabatan antara dua anak muda itu, Bang Benny meneteskan air matanya di siang itu. Tak tertahankan perasaannya melihat hebatnya persahabatan Bilar dan kakak. Bahkan dia berkata belum pernah meneteskan air matanya untuk orang lain kecuali mereka berdua. Sehingga Benny Agency itu kembali membuka HP-nya dan mencari rekan home production yang lain untuk kakak agar bisa lulus sama seperti Bilar. Masih di situasi sedih itu, Benny sibuk menelponi rekan-rekan dan kawan-kawannya yang lain sampai ada harapan yang masih tersisa di tempat lain. Tetapi hari itu belum ada harapan dan Benny berjanji akan tetap mencarikan kakak home production yang lain agar dia bisa berkarya. Setelah kakak sedikit tenang, mereka bertiga keluar meninggalkan lokasi syuting FTV itu dikarenakan Bilar akan diberi pelatihan minggu besok dan waktu seminggu lamanya untuk mengurus segala sesuatu keperluan untuk kegiatan dan jadwal yang akan dikerjakan Bilar di lokasi syuting pertama kalinya. Entah apa yang akan dikerjakannya dia pun belum tahu, tetapi manajemen FTV itu menyuruh Bilar kembali 1 minggu lagi untuk melakukan job training di tempat itu. Bagi Bilar terserah apapun pekerjaan awal dia di situ, yang penting dia lulus. Melalui perjalanan pulang ke Puri Mandiri, Bilar terus menyemangati kakak yang gagal hari itu.
dan canda tawa mulai sedikit demi sedikit keluar sembari mengobati hati kakak yang masih kecewa. Benny Agency telah berjanji kepada kakak akan mencarikan sampai dapat home production yang lain agar nasib mereka berdua sama, dan untung-untung berubah sehingga apa yang dicita-citakan anak muda belia itu bisa tercapai. Janji Benny kepada mereka berdua, sungguh hebat abang Benny ini, ucap Bilar di dalam hati. Sesampainya di Puri Mandiri, Benny Agency tidak berlama-lama dikarenakan ada kesibukan yang lain yang juga harus diurusnya. Benny kembali bertanya kepada Bilar apakah masih ada uang di sakunya, dan Bilar menjawab masih banyak dan mungkin sampai untuk minggu besok. Setelah mendengar jawaban Bilar, Benny Agency yang hebat itu pamit dan segera pergi dengan salam sebagai penutup pembicaraan di siang itu. Bilar dan kakak masih terperangah sambil duduk di luar kosan. Mereka bercerita kisah-kisah indah masing-masing, dan kisah itulah yang dituangkan dalam novel indah ini. Ada satu kisah yang ingin aku ceritakan. Beginilah kisahnya. Sepucuk puisi yang telah ditulis jauh sebelum perjumpaan pertama kali Bilar dengan Dinda, teman SMA Bilar, berevolusi menjadi sebuah bait-bait lagu nan indah yang tercipta dan terinspirasi dari para wajah cantiknya ketika itu. Setelah pertemuan pertama kali ketika itu masih di bangku SMA, waktu berjalan selama 3 tahun sampai akhirnya berlanjut ke cinta pertama. Bilar sangat mencintai Dinda, tetapi nasib dan takdir berkata lain. Dinda dijodohkan oleh orang tuanya dengan orang yang sedikit lebih tua darinya, yang dia seorang pengusaha sawit di sebuah daerah yang bernama Padang Lawas, masih di Provinsi Sumatera Utara. Bilar dilarang mendekati Dinda ketika orang tua Dinda telah menerima pinangan pengusaha muda itu, dan Bilar tersingkir dikarenakan saat itu Bilar bukan siapa-siapa dan hanya berasal dari keluarga yang sederhana. Dan pernikahan Dinda itulah yang membuat Bilar merantau ke Jakarta karena tidak sanggup menerima kekecewaan yang sangat dalam di saat itu. Detik-detik keberangkatan Bilar di malam itu tanpa sepengetahuan Dinda, sehingga luka itu masih tersimpan dalam lubuk hati yang paling dalam di hati Bilar. Dalam sepucuk surat itu Bilar tuliskan kekecewaan yang sangat dalam dan mungkin sulit untuk melupakannya. Bahkan surat itu sempat dibaca oleh kakak dan tanpa terasa air matanya jatuh dan berderai dengan tulisan yang pahit dan pilu Bilar itu. Tetapi apakah kalian tahu bahwa takdir itu telah Tuhan tentukan? Pasti semua menjawab iya. Di akhir pembicaraan itu ada sesuatu garis takdir yang sebenarnya sedang ia titi. Memang Bilar sedang meniti garis takdirnya sendiri. Berhenti berputar bila nanti rambutku memutih. Bilar menceritakan seluruh kenangannya bersama Dinda, dan banyak kenangan bahkan sulit untuk dilupakan. Mulai dari perjumpaan pertama kali ketika di perpustakaan sekolah, sampai akhirnya Bilar menyatakan cintanya langsung kepada Dinda di hadapan seluruh murid-murid ketika acara perlombaan sepak bola antar SMA, dan itu disaksikan para penonton yang hadir di lapangan pertandingan itu. Dan sampai mereka tamat SMA, di acara perpisahan ketika itu Bilar membuat sebuah lagu untuk Dinda dan Bilar nyanyikan di acara perpisahan itu. Sungguh indah terang Bilar. Di akhir pembicaraan itu kakak bertanya, kalau aku boleh tahu gimana betul sih rupa Dinda itu sehingga kau cinta mati sekali kayaknya, tanya kakak serius. Bilar merogoh saku belakangnya dan mulai mengeluarkan sebuah foto yang masih terlihat bagus karena disampul plastik ketika itu. Begitu membuka sampul plastik itu, kakak terkejut dan mukanya sedikit berkerut sembari menerka-nerka. Aku akui memang cantik. Sungguh, ini gadisnya cantik. Aku ulangi sekali lagi, ini cantik. Memang pantas kau begini Lal. Tetapi di mana ya? Aduh, kok aku rasanya pernah lihat. Ya Allah, aku ingat Lal, pantas tadi siang kau ketika wawancara itu panjang sekali ku tengok lehermu melihat itu gadis. Ternyata dia mirip dengan Dinda. Allahu Akbar, Subhanallah. Ya Allah, benar-benar mirip Lesti Kejora, ucap kakak sembari meloncat-loncat tidak percaya. Sepertinya kau ini sedang menjemput takdirmu Lal. Mulai dari ceritamu perjalanan di Rantau Prapat, lagu Kejora, di Palembang, warung nasi Kejora, dan hari ini kita melihat langsung itu Lesti Kejora. Sungguh aku tidak percaya kejadian ini, tambah kakak.
Kalau memang benar Lesti itu takdirku, maka akan aku jemput takdirku itu dan akan aku bawa ke bunda ke kampung halamanku suatu saat secari kertas tulisan Bilar 2 Ramadan 2014. Menjaga diri. Misteri seputar pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora mulai terkuak dan terjawab sudah. Keduanya akan menggelar lamaran pada 13 Juni 2021 alias bulan depan. Acara live tadi malam 28.05.2021 itu juga disertai pengumuman oleh Harsiwi Ahmad dengan foto prewedding Rizky Bilar dan Lesti Kejora menggunakan pakaian adat Minangkabau dengan latar merah polos dihiasi tulisan Alhamdulillah selamat Lesti dan Bilar. Pasangan muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang tengah santer dibicarakan lantaran kabar pernikahannya yang semakin dekat. Rizky Bilar dan Lesti Kejora bahkan sudah melakukan pre-wedding di mana keduanya terlihat mengenakan busana adat Minangkabau. Keduanya akhirnya mengumumkan tanggal di mana Rizky Bilar akan melamar Lesti. Kami akan membacakan berita bahagia ini untuk kalian semua pemirsa di rumah. Juga buat Leslar Lover yang menunggu udah lama banget, ujar Rizky Bilar dikutip dari kanal YouTube Indonesia Sabtu 29.05.2021. Rizky Bilar dan Lesti Kejora lantas mengumumkan bahwa acara lamaran kedua akan digelar pada Minggu 13 Juni 2021 dan akan disiarkan secara langsung di televisi. Bertepatan dengan hari ini, izinkan kami mengumumkan bahwa kami berdua akan melangsungkan proses lamaran yang insya Allah akan dilaksanakan pada Minggu 13 Juni 2021. Live eksklusif hanya di Indosiar, ungkap keduanya serentak. Dengan ini kami berdua mohon doa dan restu, pungkasnya. Dalam wawancara kemarin, Rizky Bilar sudah menyatakan kepastian cintanya berlabuh kepada penyanyi dangdut asal Cianjur itu. Bahkan Rizky Bilar secara terang-terangan menyatakan bahwa pernikahan dirinya dan Lesti Kejora akan berlangsung dalam waktu dekat. Tidak main-main, Rizky Bilar dengan sangat yakin mengatakan bahwa Lesti Kejora akan sah menjadi istrinya dalam waktu dekat ini. Dengan dibacakannya maklumat cinta dalam siaran live di Indosiar tadi malam menjawab sudah misteri dan teka-teki tentang pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang selama ini memang masih banyak diragukan oleh beberapa orang yang dianggap settingan. Dan ketika puncak acara tadi malam akhirnya membulatkan suara-suara yang sumbang yang selama ini simpang siur di media sosial. Di lain kesempatan, pesohor Iis Dahlia yang terkenal memiliki suara merdu juga memberi bocoran tentang prosesi lamaran yang akan diumumkan semalam. Rangkaian acaranya yang pertama sih kayaknya lamaran dulu dalam hitungan minggu.
di luar kota, kata Ibunda Devano dan Nendra. Ini dikutip dari YouTube Trans TV Official dalam program Pagi-Pagi Ambyar Jumat 28.05.2021. Penyanyi Iis Dahlia memang diketahui memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Secara khusus ia juga sudah diundang oleh kedua belah pihak. Kemarin sih sudah ngasih tahu, Mama sudah ditanyain, Mama mau datang lamaran nikahan sama pesta, kata Iis Dahlia. Dan kabar yang juga sedikit bocor dari Iis Dahlia tentang prosesi lamaran itu akan dilaksanakan di luar kota, tepatnya di Ba... Dengan teka-teki yang diberikan Iis Dahlia membuat netizen menerka-nerka tentang awalan kota yang berinisial Ba tersebut. Ada yang menebak di Banten, Bandung, Bali, Bangka, Banjarmasin, Balikpapan. Wah, sangat banyak juga ya kemungkinannya, ujar netizen penasaran. Kami semua terharu dengan perjuangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Semoga semua persiapan lancar dan diberi berkah. Semua selalu berdoa untuk kebahagiaan kalian berdua, tambah netizen bahagia. Berbagai ucapan selamat dan doa pun juga ikut membanjiri postingan semalam. Bahkan beberapa penggemar ada yang menangis haru dengan maklumat cinta yang disampaikan oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora saat live dan launching lagu Bawa Aku ke Penghulu tadi malam. Semoga semua yang telah dipersiapkan oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora diberi kelancaran serta diberi kesehatan sampai hari H berlangsung. Baik Rizky Bilar dan Lesti Kejora, begitu juga dengan tim dan panitia pernikahannya semua. Hampir 1 tahun mengenal, Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya umumkan tanggal lamaran. Malam tadi 28 Mei 2021, Rizky Bilar dan Lesti Kejora menjadi pengisi acara di salah satu ajang pencarian bakat penyanyi dangdut. Pada saat berjalannya acara, ada salah satu momen yang menampilkan pengumuman tanggal resmi prosesi lamaran tersebut. Setelah hampir 1 tahun, mereka saling mengenal, akhirnya keduanya memutuskan untuk melangkah ke hubungan yang lebih serius. Disebutkan bahwa keduanya akan melangsungkan prosesi lamaran secara resmi bulan Juni 2021 mendatang. Pada kesempatan tersebut terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora membawa sebuah surat yang berisi pengumuman tanggal resmi lamaran keduanya. Dengan wajah yang sumringah, keduanya pun mengumumkan bahwa akan melangsungkan prosesi lamaran pada Minggu 13 Juni 2021. Dilansir Pikiran Rakyat soloraya.com dari Instagram pribadi @nova.pratiwi39, kakak Rizky Bilar yang berada di Jepang mengunggah cuplikan tayangan acara tersebut saat keduanya sedang menyampaikan kabar bahagia itu. Tuh kan, pasti diumumkan kalau sudah tiba waktunya. Alhamdulillah ya, semuanya sudah terjawab. Semoga semuanya dilancarkan, tulis Nova, kakak dari Rizky Bilar di Instagram pribadinya. Sebelumnya Rizky Bilar dan Lesti Kejora dipertemukan di salah satu acara. Saat itu keduanya dinilai bernasib sama oleh warganet. Hal tersebut terjadi karena keduanya sama-sama ditinggal nikah oleh pasangan masing-masing. Kejadian itu membuat mereka diundang pada acara yang dipandu oleh Tukul Arwana. Sejak saat itu, kedekatan mereka mulai terjalin. Namun keduanya pernah saling menyangkal dengan mengatakan bahwa mereka hanya berteman. Hingga lama-kelamaan keduanya sering terlihat bersama pada setiap momen. Para penggemarnya yang dinamai Leslar Lover pun seringkali menemukan momen kedekatan mereka berdua. Bahkan mereka juga sangat menantikan kabar bahagia yang disampaikan Rizky Bilar dan Lesti Kejora malam ini. Berjuang urus pernikahannya hanya berdua dengan Lesti Kejora tanpa bantuan orang tua. Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera melangsungkan pernikahan. Selain foto prewedding, Rizky Bilar dan Lesti Kejora telah mempersiapkan banyak hal yang lainnya menjelang pernikahan mereka. Intinya, sudah ada persiapan lah, sudah banyak yang saya kerjakan, ungkap Rizky Bilar saat dikutip grid.id di YouTube Jumat 25 Mei.
Saking sibuknya mengurus pernikahan, Rizky Bilar sampai mengurangi jadwal kerjanya. Ya, awalnya saya full day, tapi belakangan ini saya kurangi jadwal di mana saya sudah off untuk host. Jadi ada spare waktu pas malam, saya ada luang waktunya, ungkap Rizky Bilar. Bahkan Rizky Bilar tidak memungkiri bahwa dirinya sampai cukup stres harus bekerja dan mengurus rencana pernikahannya dalam waktu bersamaan. Mungkin bisa, itu salah satu faktor memang tekanan pekerjaan juga, termasuk semakin padat, semakin besar tanggung jawab. Otomatis pikiran semakin berat, banyak yang saya pikirkan dan saya kerjakan, ungkap Rizky Bilar. Menanggapi hal itu, ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana mengungkapkan bahwa anaknya dan Rizky Bilar memang bertekad mengurus rencana pernikahan mereka sendiri, alias tanpa bantuan pihak orang tua. Pasalnya, keduanya enggan membuat orang tua mereka kerepotan. Persiapan nggak mau membebankan kedua orang tua. Dia mau berjuang berdua saja. Mereka yang ngatur, kita cuma mendukung dari belakang. Sudah survei tempat, baju-baju sudah ngebentuk kepanitiaan, tutup Endang Mulyana. Di waktu lain, di depan Ridho dan Rizky DA, Iis Dahlia bongkar rencana lamaran Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Iis Dahlia membongkar rencana lamaran Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang disebut tinggal menghitung waktu. Iis Dahlia pun membongkar kapan rencana pasti Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan melangsungkan lamarannya. Kabar kapan berlangsungnya lamaran Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu disampaikan Iis Dahlia dalam acara Pagi-Pagi Ambiar pada Jumat 28 Mei 2021. Salah seorang pembawa acara dari acara tersebut bertanya pada Iis Dahlia terkait persiapan pernikahan dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Mama Iis, bocoran dong persiapan pernikahan mereka, ujar Rian Ibram dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com dari YouTube Trans TV Official. Sambil tertawa, Iis Dahlia menjawab pertanyaan Rian Ibram untuk menanyakannya kepada calon pengantin saja, yaitu Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Tanya dong sama anaknya, kemarin sih udah ngasih tahu, jawab Iis Dahlia. Rian Ibram pun menanggapi jawaban yang diberikan Iis Dahlia. Iya pasti tahu nih, ujarnya. Iis Dahlia pun menjelaskan bahwa dirinya sudah mengetahui rencana pernikahan yang akan digelar oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Bahkan, Iis Dahlia menjelaskan bahwa dirinya ditanyai akan menghadiri acara mana saja. Tahu, Mama udah ditanyain, Mama mau datang yang mana aja. Lamaran, nikahan, sama pesta gitu, jelasnya. Rian Ibrahim pun menanyakan rangkaian acara yang akan digelar Rizky Bilar dan Lesti. Apa saja rangkaian acaranya? Tanyanya. Yang pertama sih, kayaknya lamaran dulu, jawab Iis Dahlia. Karena penasaran, Rian Ibram pun menanyakan kepastian waktu yang akan digelar oleh pasangan tersebut. Kapan kurang lebih waktunya? Hitungan minggu atau bulan? Ujarnya. Minggu, jawab Iis Dahlia. Dalam bincang-bincang tersebut dijelaskan Iis Dahlia bahwa akan melaksanakan acara lamaran tersebut di luar kota Jakarta. Rizky DA dan Ridho DA yang juga menjadi bintang tamu dalam acara tersebut ditanya mengenai undangan pernikahan mantan kekasih Rizky DA tersebut. Kalau Rizky Ridho diundang nggak? Tanya Rian Ibram. Nggak ada omongan, belum, jawab Rizky DA. Kabar selanjutnya, takdir buruk Lesti Kejora dan Rizky Bilar jika nekat menikah diramalkan Mbak Yu, Lesti bakal cerai. Sebentar lagi aktor Rizky Bilar dikabarkan menikahi pedangdut Lesti Kejora, bahkan mereka telah menyiapkan diri. Mendengar kabar Lesti Kejora dan Rizky Bilar mau menikah, ini peramal Denny Darko dan Mbak Yu turut meramal perihal nasib hubungan mereka nanti. Diungkap Mbak Yu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora sama-sama menemukan kenyamanan satu sama lain dalam hubungan mereka. Kalau dilihat, Rizky menemukan hal baru yang dia selama ini tidak pernah menginginkan figur seorang Lesti. Dia punya keinginan sendiri, bertemu seorang Lesti terangkat merasa semuanya, ungkap Mbak Yu saat dikutip grid.id di YouTube Kamis 27 Mei. Lesti menemukan seorang yang baru ketika patah hati, menemukan sosok Rizky Bilar, tambahnya. Meski berawal dari hubungan settingan, namun akhirnya tumbuh perasaan antara keduanya dan akhirnya memutuskan untuk lebih serius. Kendati demikian, Mbak Yu mengungkapkan tidak akan ada pernikahan antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Bahkan Mbak Yu mengungkapkan jikalau tetap menikah, rumah tangga keduanya tidak akan berlangsung lama karena ada masalah. Rizky Bilar sama Lesti, mereka berawal settingan
Seiring berjalan waktu, mereka ada feel-nya, dan Rizky Bilar merasa menemukan perasaan di situ, dan Lesti merasa nyaman, papar Mbak Yu. Bisa mereka settingan lalu mereka menikah, mesti ada problem setahun pertama, akan ada problem, lanjut Mbak Yu. Mbak Yu menegaskan bahwa dirinya meramal takdir pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora terlihat buruk, meski banyak fans yang berharap keduanya menikah. Fans tuh pasti punya fantasi pernikahan, tapi kita kan bicara takdir, inggu Mbak Yu. Mendengar hal itu, Denny Darko pun menghaturkan doa terbaik terhadap masa depan hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Hubungan mereka ini kayak kakak adik, moga kalaupun nggak nikah, tetap baik-baik saja, tutup Denny Darko. Sementara Rizky Bilar sendiri bukanlah orang yang percaya ramalan. Bahkan ketika hubungannya dulu diramaikan cuma settingan, Rizky Bilar sempat meminta fansnya tidak percaya. Memang sejak kompak posting resmi jadian dengan Lesti, Rizky Bilar mulai terbuka soal hubungannya. Bahkan Rizky Bilar mulai menanggapi soal banyaknya ramalan atas hubungan dengan Lesti. Menurutnya, ramalan hubungannya dengan Lesti itu ia anggap sebagai sugesti. Baginya, selama pernyataan yang keluar itu baik, bisa jadi itu dijadikan sugesti dan doa. Sementara, bila pernyataan ramalan itu buruk, ia jadikan sebagai bahan mawas diri. Rizky Bilar mengungkapkan kepada penggemarnya agar tidak percaya akan ramalan. Selanjutnya, gaya keren Lesti Kejora saat nongkrong di kafe kekinian. Nama Lesti Kejora kembali mencuat semenjak hubungannya dengan Rizky Bilar. Lesti memang kerap mencuri perhatian. Baru-baru ini Rizky Bilar mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan keduanya tengah pre-wedding menggunakan baju adat. Banyak rekan artis yang memberi dukungan. Begitu juga netizen yang mengikuti hubungan sejak awal. Berawal disatukan dalam talk show, kemudian membuat konten bersama. Lesti Kejora dikenal sebagai pedangdut berwajah imut. Gaya menggemaskan tersebut banyak diunggah, terutama saat momen kuliner seperti yang ada pada foto ini. Begini gaya keren Lesti saat nongkrong di kafe serba pink. Ia pun memesan minuman segar berwarna biru yang disajikan dalam gelas mewah. Dengan mengenakan hijab, Lesti semakin terlihat fashionable, seperti penampilannya saat makan di restoran yang ada di hotel ini. Nah, ini adalah awal kedekatan Lesti dan Rizky Bilar setelah jadi bintang tamu di acara yang sama. Keduanya bikin konten memasak bersama di YouTube. Dikenal selalu ceria, begini kayak Lesti saat menikmati teh hangat. Sebelum diteguk habis, ia menyempatkan untuk berfoto dengan segelas tehnya. Tidak kalah mengemaskan, kalau yang satu ini adalah gayanya saat nongkrong di kafe kekinian. Gaya andalannya adalah menopang dagu sambil menunggu pesanan datang. Setelah memasak bersama, Lesti dan Rizky Bilar pun menikmati hasil masakan. Tidak lupa, Lesti juga membuat sambal spesial untuk Rizky Bilar.